فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassirna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Amma ba'du. Segenap para mukarramun dan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Ini alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tiap dulu kami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keafiatan, diberikan keistiqomahan untuk selalu meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat yang insya Allah akan memudahkan kita jalan kita menuju surga. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, barang siapa yang berjalan menuju majelis pengajian, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat ini menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah berikan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Dengan sebab ini Allah ampuni segala dosa salah khilaf kita. Dengan sebab ini juga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa kama nawa akhlaqna salih bisirril asraril Fatihah. Ini para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa makin tinggi kita sudah berada pada hari ke-4 bulan Ramadan. Tidak terasa karik 6 ekor jelur lebar. Ada golongan orang yang jauh sebelum Ramadan datang merindukan Ramadan. Ya Allah, pirang ya datang Ramadan. Apa akan teman Ramadan. Setiap kali satu jengkal ibadah yang kita kerjakan diberikan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah. Biasa sembahyang sunnah mau pahala sekep niki pahala sunnah barak dengan gawe pahala fardu. Tak gawe pekerjaan fardu barak dengan mau pahala fardu 70 di luar bulan Ramadan. Santer ketemanjaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini. Ya, satu harapan lalu datang di bulan Ramadan. Golongan orang yang pertama ini adalah golongan mereka yang mengikuti para sahabat. Sahabat baginda Nabi 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri. 6 bulan setiap datang bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri. Di pertama atau di bulan Rabiul Awal mulai mereka, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Padahal kali 5 bulan.
Setelah lewat bulan Ramadan sudah berlalu, 6 bulan berikutnya para sahabat berdoa, ya Allah, selama 6 bulan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan terima amal ibadah selama bulan Ramadan ini. Sahabat yang jelas kualitas ibadahnya luar biasa saja. Setelah Ramadan selama 6 bulan beliau selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan terima amal luar pahala amal ibadah di bulan Ramadan. Ini golongan orang pertama. Golongan orang kedua yang merindukan Ramadan, yang merindukan Ramadan hanya suasananya saja. Bermikirnya suasananya saja. Kami dapat Ramadan lais dagangan. Pira ya Ramadan, benar ya Ramadan. Ada apa Ramadan? Alhamdulillah, dagangan saya laku. Apalagi sudah dekat-dekat Lebaran. Kami dapat bulan Ramadan, pergi saya tukar kado. Barang pakadungan serbuk bebaluk kadungan. Dapat Ramadan. Aku sih dapat Ramadan, malam dapat Ramadan. Jam 12 masih hari dah. Kami dapat Ramadan, dapat Tuhan. Rapi dengan naik santri, luwih dengan menaik main-main jajan. Golongan orang yang kedua ini yang merindukan Ramadan hanya karena suasananya saja, maka itu tidak akan berlangsung lama. Saat dapat suasana tak akan berlangsung lama. Baru mau 4 jenuh bulan Ramadan, mata rekek diri garing 6 ekor jenuh Lebaran. 4 jenuh melalui bulan Ramadan rendah. Ya Allah, bila ya Ramadan ke depan tidak terawih, malam keempat jadi maju sah. Niki santri boleh balik tiang niki. Waktu malam pertama hujan belik. Rasa-rasa dengan naik terawih. Subhanallah full. Malam keempat kali sesah. Wimpian niki maksud ya, si sedih lalu kali sesah. Bila insan ini la ilaha illallah. Tapi kita harus nuzur, mungkin mereka sholat di Masjid Agung yang 1 kali terawih langsung 1 juz. Niki 1 juz tapi pakai ayat pendek terawihnya. Beda mana terawih sabilu-bilu apa sakontek-kontek. Sakontek. Ibu-ibu yang kedua panggil ibu beda mana sabilu apa sakontek. Terawih kena sedikit ya. Sedikit doang. Makin belu lalu ayat. Sak sepuh dari murid aneh. Terjadi niki di Musalatia. Lain kenyakan baru-baru boleh riaman. Kenceng jarima. Mau kebun. Karena kita masih jiwa muda. Dan anak-anak muda senang imam yang cepat. Oh, waduh, tak ke kebun, Papu Amin dari murid tepek. Adanya tepek baik. Ku adanya sebayang. Maka ku hadir sebayang, sebanyak-banyak sepi. Laksanakan konek dari imam. Ku berbeda tanda panggil. Akhir berpindah terawih 2 gelombang. Gelombang pertama adalah setelah sholat isya langsung biasa tinggi para sesepuh dan orang tua. Saat banyak-banyak lawan jam sholat santai santri. Menurut penerus langsung tidak terawih kilat. Tapi tebaga je surat pendek biasa lalu bercakap dan terbaca. Iti pokok narak langan ya terang daripada yang keramah. Nah niki golongan orang kedua adalah mereka yang merindukan Ramadan hanya suasananya saja, punya rindu dengan suasana Ramadan saja. Bila lalu encahan 5 jalur, 6 jalur sepi santren, sepi masjid, kariknya koletan, kalender, karik selain jalur ada barang. Niki orang-orang yang merindukan Ramadan hanya
Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumna wal barakah, la tamannaw an yakuna Ramadan haulan kamilah." Ini baginda Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, kalau orang-orang ini mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, kalau orang-orang ini dibuka hijabnya, penutupnya oleh Allah sehingga melihat apa yang ada dalam bulan Ramadan dari keberkahan, dari kemuliaan, dari keistimewaan bulan Ramadan, la tamannaw ayyakuna Ramadan haulan kamilan. Niscaya kita semua ini akan meminta Ramadan itu setahun penuh. Kalau kita tahu apa yang ada dalam bulan, kalau Allah buka hijabnya, diperlihatkan kita pada Allah, ada apa di subuh bulan Ramadan, ada apa di siang bulan Ramadan, ada apa di menjelang berbuka bulan Ramadan, ada apa di malam-malam bulan Ramadan, niscaya kita semua akan meminta Ramadan ini sepanjang tahun, tidak akan meminta Ramadan 30 hari. Kalau dibuka, kalau kita tahu. Tapi Allah tutup semua itu hanya untuk kita bisa berikhtiar mencari di mana sesungguhnya kemuliaan Ramadan. Contoh kecil barang meniki. Misal, pendengar silakan meniki. Sampun nggih, niki ada. Niki baginda Nabi Muhammad SAW jauh sebelum itu sudah menyampaikan, ini orang-orang kalau tahu adanya pada nama Nabi SAW ini bulan Ramadan, tidak akan mereka meminta Ramadan ini 30 hari. Pasti mereka akan meminta Ramadan ini sepanjang tahun, akan meminta Ramadan ini selamanya, karena keberkahan dan kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad khusus pada bulan Ramadan. Contoh kecilnya seperti ini. Misal ini dulu. Bapak Haji Suhaili mengumumkan, pokok saya terawih di Masjid Ulil Albab, ikas terawih langsung witir, ikas witir sikir, ikas sikir mau salam-salaman, kenyakir salaman dan berbagi efek pada satu siu. Kira-kira rame di masjid. Kan? Semua orang yang hadir akan diberikan uang, sak dina, sak mamur, sak kodek, sak belik, sak baja, sak terur, semuanya. Anak bayi, anak kodek, bayi, pokoknya per kepala akan diberikan. Rame kira-kira ini. Banyak jauh bayi terus satu bagi bapak tahu satu. Antara rasa jamaah pelajar doang di situ terus kelas sejadah berdua. Bega satu siu tinggi ada yang belum kasih malam. Biar mau. 7 juta per orang. Biar setel mau lagi nih. La ilaha illallah. Setiap malam pertama sampai malam 10 satu siu. Malam pertengahan begitu. Malam terakhir sampai bajang-bajang kita tenak teh lalu jalan-jalan malah hingga sisa ondek dulu terawih. Bega satu siu. Karena ada yang dilihat. Begitu sampai Ramadan mau berakhir di malam ke-29, pembagian uang tetap 100.000. DP buah malam terakhir Ramadan, ini bahasa Pak Utuan di Kimuri. Tutup Ramadan tadi. Pernah duduk Ramadan darah dengan pagi 1 siu balik. Ya Allah, berbau Ramadan ini sepanjang tahun kebenaran. Kenapa dia meminta Ramadan sepanjang tahun? Karena ada yang dia dapatkan setelah tarawih. Ada tarawih mau 1 siu, berbagi tapi 1 siu biar jenuh bertarawih main. Kenapa? Karena ada yang dia dapatkan.
Ini baru satu siu ikhlas terawih doang. Bagaimana dengan subuhnya? Bagaimana dengan kemuliaan siang hari Ramadannya? Bagaimana dengan kemuliaan malam-malam pertengahan malam bulan Ramadannya? Kalau Allah buka semuanya, niscaya kita akan meminta Ramadan ini sepanjang tahun. Niki masalah satu siu baru niki bisa. Dedek lagi kalau dia juga. Ya Allah, tunggu mana nek satu siu niki bisa. Adikilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala ke umat Nabi Muhammad luar biasa. Baru berniat sholat doa, nikmat gawe niat tinggi wan gak terengin paham. Harap dengan berniat jadi dengan pengajian, barang syukur dari pengajian tinggi yang lalu bersedekah nasi kapur anak 100. Ternyata oleh ngaji lupa, lema alu lupa, lema lat lupa, sampai ikat puasa lupa, sampai mati lupa. Apakah tetap terhitung pahala? Tetap terhitung pahala. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nikmat gawe sholat baru berniat doa kontraknya paham. Apalagi dia gawe sholat ini, maka akan dilipat gandakan pahala yang telah dia niatkan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau dia berniat buruk, kalau belum dia kerjakan perbuatan buruk tersebut, belum terhitung dosa. Baru berniat lagi, lalu nikmat gawe, nikmat lagi dosa. Contoh, air berjumah betul banyak, tidur terus adalah sholat akan kode ini, los parah doang, baik tenang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai berjumpa, rudi jam 2 yang satu berkatan pun deh. Ternyata bersenyum si batu. Nikmat mau gawe niat, tak lagi ni apakah terhitung dosa? Nikmat terhitung dosa kalau belum dia kerjakan. Walaupun dia mengerjakan niat buruknya tersebut, bisa tentu baik ke sana satu tinggi menjauh menulis. Begejuh malaikat rogib adil, begejuh malaikat tukang catat tinggi. Oh dulu dedek mencatat bro, dedek mencatat dulu. Siapa tahu nanti dia keluar kembali lagi dia bertobat. Dia umat Nabi Muhammad betul-betul disayang oleh Allah. Watak gawe dosa doa malaikat tinggi masih tahu begejuh yang catat tinggi oleh amal keburukan atau tidak. Lalu tak gawe nanti agak hati sebentar, siapa tahu sebentar lagi dia akan bertobat. Lihat, umat-umat terdahulu tidak diberikan kemuliaan seperti ini. Umat-umat terdahulu malam mengerjakan maksiat, besok pagi di depan rumahnya sudah tertulis, oh fulan bin fulan tadi malam telah mengerjakan keburukan. Malam dia berzina, paginya di depan rumahnya tertulis di jendelanya, oh tadi malam ini penghuni rumah sudah berzina. Lihat umat Nabi Muhammad, malam bermaksiat, pagi maksiat lagi. Pagi bermaksiat, malam maksiat lagi. Allah tutup rapat-rapat aibnya. Karena ini doa baginda Nabi, Allahumma astur aiba ummati. Ya Allah, tutuplah aib dari umat-umatku. Tapi yang terjadi pada akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad sendirilah yang mengumbar aibnya sendiri. Gawe dosa dia ceritaan diri dan gawe dosa. Gawe maksiat dia postingan diri di Facebook dan gawe maksiat. Padahal Allah sudah menutup rapat aib umat Nabi Muhammad. Ini kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad seperti ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Pernah dalam suatu kisah dalam kitab Majma'ul Bahrain diceritakan bahwasanya ada umat Nabi Muhammad yang sedang dihisab. Ada umat Nabi Muhammad sedang dihisab, diperhitungkan amal baik dan amal buruknya. Demi tertiba ternyata amal buruknya jauh lebih berat dari amal kebaikannya. Dia gawe sholat, dia gawe ibadah.
Kata malaikat yang menghisap darah manusia dia neraka doang lupa. Melihat hal seperti itu, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya periaki si umat Nabi Muhammad. Dipanggilnya ya Jibril, dipanggil Jibril, ya Jibril, coba tidur sekek umat Nabi Muhammad yang tertamak di neraka. Oh Jibril, dedek mantap di dalam neraka. Kedua Jibril, hal jalasa fi majlisi alim fi dunia. Coba kedua Jibril, pernahkah dia selama hidup di dunia hadir di majelis taklimnya orang alim? Kedua Jibril, apakah dia selama hidup di dunia pernahkah dia hadir di majelis taklimnya tuan guru? Lau jalasa fi majlisi alim fi dunia adkhilul jannah fi syafa'atih. Kalau dia pernah hadir di majelisnya tuan guru, pernah hadir sekali di majelis taklim pengajian, tamak adalah dalam surga Jibril. Walaupun hanya hadir sekali, dia kasih sayang Allah. Berangkat Jibril kepada orang tersebut, ya fulan. Nabi kenal fulan ini. Fulan ini panggilan untuk orang yang tidak diketahui namanya. Fulan, bahasa peraya ya, bahasa salbi ya Nabi. Bahasa peraya, bahasa Arab ya fulan. Ya ada tidak fulan lah. Kalau laki fulan. Ya fulan kata Jibril. Hal jalasta fi majlis alim fi dunia. Selama hidup lain, wah hadir pengajian ke Masjid Ulil Albab salbi sekali doang. Kata orang tersebut, la ya Jibril, wah Jibril, bermajelis dengan bodoh, dengan enak dia paling judul. Kata Jibril dalam hati jangan datang. Kembali Jibril kepada Allah, ya Rabb, Anta a'lam bihadil abdik. Engkau lebih mengetahui, faham engkau ya Allah tentang siapa orang ini. Kalau begitu ya Jibril, kata Allah, ini kasih sayangnya Allah, rahmat Allah luar biasa kepada umat Nabi Muhammad. Ya Jibril, kalau memang dia tidak pernah hadir di majelis taklim walaupun sekali, coba tanyakan lagi kepada dia, hal yuhibbu aliman fid dunia. Tanya ke dia, pernahkah dia mencintai orang alim? Pernahkah dia kenal atau akrab dengan salah satu tuan guru selama dia hidup di dunia ya Jibril? Kalau dia pernah mencintai atau kenal akrab dengan salah satu orang alim, masukkan dia ke dalam surga bi syafa'atin. Tamak di dalam surga Jibril karena dia mencintai ulama tersebut. Lihat kasih sayang Allah. Dia nak gawe kebaikan dengan ini masih lebih pertimbangan, mungkin saja dia pernah kenal atau akrab dengan salah satu orang alim. Datang Jibril kepada orang tersebut, ya fulan, hal tuhibbu aliman fid dunia. Selama hidup di dunia lain, wah penting kenal, akrab atau cinta saja salah satu dengan alim. Orang tersebut mengatakan, Allah ya Jibril, tidak sakit-sakit tuan guru kanjen kenal, kanjen akrab, penyanyi Megantara ada kenal doa, penirama dobang jatuh kenal doa. Tapi orang terjemah ini kembali, ayo pokok intinya tidak ada yang saya kenal tuan guru. Jibril lebih cepat. Kembali Jibril kepada Allah, ya Rabb, Anta a'lam bihadil abdik. Engkau lebih mengetahui siapa sesungguhnya ini fulan ini ya Allah. Ini rahmat dan kasih sayang Allah luar biasa. Allah mengatakan kepada Jibril, kalau memang dia tidak pernah kenal akrab cinta kepada orang alim, coba tanyakan dia lagi, hal jalasa fi ma'idatin wa fiha alim. Coba tanyakan lagi kepadanya, pernahkah dia duduk satu perjamuan makan dengan orang alim? Pernahkah dia diundang pegawai, kebetulan tahun pegawai ini anak dengan alim diundang enak? Pernahkah dia hadir di satu taring, satu terpal, satu terok dengan orang alim? Dia makan di sana, mungkin orang alimnya di sana, dia di sana jauh, mungkin yang penting dia satu perjamuan makan dengan orang alim.
Kalau iya adkhilhul jannah bisyafa'ati. Kalau memang pernah ya Jibril, masukkan sudah ini ke dalam surga. Lihat kasih sayang Allah. Yang beriuk pegawai roh kaji dengan alim doa masih yang pertama di dalam surga. Yang umat Nabi Muhammad. Ia terkemuliaan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya datang Jibril pada orang tersebut. Ya fulan, hal jalasna fi ma'idatin wa fiha alim. Ya fulan, pernahkah engkau duduk di satu perjamuan makan dengan orang alim? Wah, menilai mau pegawai, mau rawah, mau pistol, satu nampak, satu nari, atau satu terpal, atau satu taring dengan orang alim. Orang tersebut mengatakan, lah, saat joget-joget itu doang, kajian saling satu taring. Dinara wah kumpul kajian dengan alim ya Jibril. Jibril geleng-geleng kepala, darah tantang ya. Oke, sudah dijah. Kembali Jibril kepada Allah, ya Rabb, Anta a'lam bihali amri. Engkau lebih mengetahui apa yang terjadi pada hambamu ini. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, kalau dia memang tidak pernah satu perjamuan makan dengan orang alim, coba sekali kedua nakaran. Siapa nama dia ya Jibril? Siapa nama orang tuanya ya Jibril? Mungkin nama dia ini persis dengan nama salah satu orang alim. Kalau namanya persis dengan salah satu orang alim, tampak dalam surga ya Jibril. Lihat kasih sayang Allah. Di dua kawin sholat cuma karena namanya persis dengan orang alim, tampak dalam surga. Siapa namanya? Haji Suhaili. Persis dengan nama Tuan Guru Haji Suhaili Fadil Tauhid. Ya. Ada Syekh As-Suhaili di Mekah. Asalnya dari Sekarbela, jadi ulama di Mekah, meninggal beberapa tahun yang lalu. Syekh Suhaili. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Umar. Siapa namanya? Abdullah. Niki kalau pelunggu kasih nama putra putri pelunggu, kasih nama-nama yang baik. Yang baik. Niki kasih nama-nama yang di TV. Saya anak Farel. Saya anak Mekel. Saya anak Abdullah. Dolah ditepuk. Nama anaknya siapa? Abdul Rahman. Bedur ditepuk. Yang menabur dengan sasak bila anak-anak Islamiyah anak tua murid jujur. Apalagi seorang Ahmad Muhammad Sayaran Ahmad aku ditepuk Pak. Si lewe lalu arah tempat arah buri maka ini pat betul. Ayaran dia pat nyok. Ya arah tua murid. Padahal aku sholat ini ketika nanti di hari penghisapan yang paling depan namanya di absen adalah mereka yang dengan nama Abdul di depannya. Abdullah masuk, Abdul Rahman masuk, Abdul Muttalib masuk. Setelah itu baru yang namanya Muhammad dan Ahmad, Sa'arat Ahmad Muhammad, ayo masuk ke dulu. Sa'arat Farel, no puli tahu. Sa'arat Mekel, no puli tahu. Karena ini nama saja diberikan menjadi pertimbangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nama orang ini persis dengan nama salah satu orang saya rapikan. Farel Prayoga. Hasri. Coba tanya ya Jibril, siapa tahu nama dia ini persis dengan nama salah satu orang alim. Berangkat Jibril kepada orang. Wah, kedek Jibril ini. Kebagus dan kemuliaan. Dia tadi pada antara gawe sholat. Ya fulan, masuk. Saya kata Jibril. Istri ya Jibril, namaku. Iya, siapa namamu kata Jibril. Nama saya Joni ya Jibril. Saya Joni.
Maksudnya Niki, dia menyebutkan nama yang tidak ada ulama pakai nama itu. Arah Tuan Guru ada Joni. Tasawuf tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Tuan Guru Joni. Nah, siapa namamu? Joni ya Jibril. Nah, jangan buat. Jibril geleng-geleng kepala. Nama ulama dengan alim para Joni. Kembali Jibril pada Allah ya Rabb. Joni Hara ya saya ada Joni, kata Allah Subhanahu wa taala, adkhilhul jannah. Tamak Joni dalam surga ya Jibril. Ya Allah, Joni ada. Joni ada berapa nama Joni? Sudah Jibril masukkan dia ke dalam surga. Lihat kata rahmatnya Allah, tamak Joni dalam surga. Kedede Joni si Jibril. Pas ketika mendekati pintu surga berdaya dan malaikat Ridwan, naik Jibril salah lain. Akan disuruh tamak juga dalam surga ni. Joni ni Jibril. Akan Joni Allah suruh tamak. Tamak Joni juga dalam surga. Bingung Jibril niki, kemudian melihat kebetulan Jibril, Allah mengatakan, ada teriak Jibril. Tahukah engkau ya Jibril, lima amartuka bi idkhalihi ilal jannah. Kenapa saya suruh engkau masukkan ini Joni ke dalam surga? Bertahun ya Jibril kembali suruh tamak Joni dalam surga. La adri ya Allah, tak tahu ya Allah, tunas. Kenapa saya suruh engkau masukkan Joni ke dalam surga? Li'annahu yuhibbu rajulan wadakan rajul yuhibbu aliman. Karena si Joni ini ia berbaturan kaca batur Joni ini ia kenal akrab cinta kaca dengan alim. Ngerti maksudnya gini? Joni berdua batur Joni dekat kaca Tuan Guru. Ia ampun mau sapaan Joni gara-gara batur Joni dekat kaca dengan amat dalam surga. Yang pun ulama berbahasa sahabat yang soleh bisa menjadi syafaat untuk tempatnya sendiri. Dari beliau sami ini yang hadir di tempat ini. Saya sak berjulu dalam surga lebar. Mutidur kiri kanan arah di luar jamaah salmi. Pendengar luar berjulu dalam absen. Belai Bapak Haji Suhaili. Karena dialah yang menjadi promotor adanya pengajian ini. Hak berjulu. Lain pajak-pajak remaja, sak pasang terop, sak pasang terpal, sak kelahan, timpah. Lain para takmir masjid yang telah mendukung, mensupport acara ini. Hak kelakon ada tamu surga. Inilah syafaat dari sahabat yang soleh. Ini Joni doang dinarak kenal kaji dengan alim. Cuma Joni yang berbaturan kaji Bapak Haji Suhaili. Bapak Haji Suhaili berteman dengan banyak Tuan Guru. Akhirnya gara-gara Joni tak besul. Ia gampang tak besul di rumah Nabi Muhammad. Yang bikin heran adalah ada umat Nabi Muhammad ia tamat dengan dalam terang sampai itu saya sakit membawa dakholan saya sakit berang ketik dakholan man fa'ala bid'atin wa kullu bid'atin dolalah. Saya sak gawe bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat kamu neraka. Arah-arah ini dengar. Saya sak kadu selalu lebih edik mata naik. Saya sak kadu kiri lebih edik mata naik. Bid'ah. Saya lalu ziarah kubur bid'ah. Saya sak tarawih lebih edik pada rakaat bid'ah. Saya tapi balik rayaan oleh bid'ah. Kira-kira anak penuh kelewek amal ibadah umat Nabi Muhammad. Joni doang saat dia gawe ibadah ini lebih pertimbangan tak besul. Adanya balak menikah dengan tua si malaikat ditambah dalam neraka. Apa kesalahan? Gara-gara terawih 20 rakaat. Masa tak gara-gara terawih 20 rakaat tak neraka.
La ilaha illallah. Sida kami tak neraka. Gara-gara kadu selana lebih hilik mata naik. Kemodok-modok ketapa. Makanya Syekh Abdul Rahman Syekh Muhammad Ramadan Al-Ghudi. Syekh Ramadan Al-Ghudi ini di Damaskus. Beliau meninggal dibom oleh orang-orang radikal. Ketika beliau sedang pengajian di masjid, dibom tempat pengajiannya, beliau meninggal syahid. Sebelum-sebelumnya beliau keras memprotes tentang pemahaman-pemahaman yang tidak dengan orang-orang yang berpikiran buruk. Lagi, kenapa kau lakukan bom bunuh diri? Di sana ada orang maksiat, kenapa kau bom dia? Ya karena dia maksiat, aku kirim dia ke neraka. Sekali-kali gawe lagi, ya kirim ke dalam neraka. Punya bahasa beliau, mu apa beda sini kaji iblis. Apa juga si iblis menjerumuskan umat manusia masuk ke dalam neraka. Ayah makin dalam beda sini kaji iblis. Makanya bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad, wabil khusus di bulan Ramadan ini betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hati-hati, ada warning dari baginda Nabi. Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga, darah maut, upah darah maut pahala. Pahala darah gugur gara-gara suatu kesalahannya sepele. Gawe puasa ini terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, darah maut apapun, hanya lapar dan dahaga, pahala tidak mau. Kenapa? Semuanya berguguran karena ada sesuatu hal sepele yang dia kerjakan yang menghancurkan pahala puasanya, yang digarisbawahi oleh Imam Al-Haddad. Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad mengatakan di arak sak utama, sak paling utama, sak sedak pahala puasa dengan dalam bulan Ramadan. Apa itu? La yahfad lisanahu, mereka tidak menjaga lisannya dari dua hal. Yang pertama dari tiga hal. Yang pertama, ma yahfad lisanahu anil kidib. Dia tidak pernah jaga lisannya dari berbohong. Wala yahfad lisanahu anil ghibah. Dia tidak pernah menjaga lisannya dari membicarakan orang lain. Wala yahfad lisanahu anil namimah. Dia tidak bisa menjaga lisannya dari yang namanya adu domba. Telu niki penyebab utama dengan mau pahala ini bulan Ramadan. Hati-hati dede. Berbohong oke, bisa dia jaga. Lagu raos batul. Harap dekat di luar bulan Ramadan dan kago raos dan apalagi bulan Ramadan haram hukumnya membicarakan orang lain. Ini kata raos ali tentu di sihat tentu loh ya benar lagi gimana pendek tentu ya aran fitnah dengan mudahnya dia membicarakan orang lain. Arah jamaah berkeduaan adik SMS serta tahu lah penting. Dek rawas dengar secara lisan atau SMS kadu. Tahu cerita terbaru. Tentu bersayang. SMS kadu tahu lah penting besar. Jangankan SMS dengan isyarat saja. Kalau dia ingin menggibah, menggunjing orang dengan isyaratnya, tetap kau dosa. Berbeda. Ketika hadir pengajian jamaah bidik niki, datang telah tak tergibah niki. Sakit juluk. Dia beruni, cuma isyarat. Isyaratnya tetap sini pahala puasa gara-gara isyarat sakit baru. Apalagi tentu beruni. Makanya ulama mengatakan jangan biarkan 1, 2, 3 wanita atau lebih berkumpul di tengah siang hari Ramadan.
Ulama yang bilang begitu lagi. Dede ebek dengan dina berkumpul 2-3 dekat atau lebih di tengah hari bulan Ramadan. Kebir. Kalau hadir majlis taklim tak masalah. Kalau hadir sholat jamaah tak masalah. Dikibasi gade tukul-tukul ini teras ingasnya bilang dengan 5 berdosa. Ya pun ketakutan. Dia kena menikah ulama. Nah, dikatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna bil ghibah. Apa jalan ghibah? Baginda Nabi bertanya kepada sahabat, sahabat, tahu dia apa ghibah bagi? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Wallahu alam ya Rasulullah. Allah dan Rasul yang pasti lebih mengetahui. Kemudian baginda Nabi mengatakan, ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Sakaran ghibah niki kau membicarakan tentang saudaramu yang dia tidak suka mendengarnya. Paham maksud? Adik rawasan dengan sekiranya orang itu tidak suka dengan pembahasan itu, itulah ghibah. Adik rawasan sholah di masalah. Alhamdulillah, sholah kawin amal ibadah ni. Oh, sholah perkawinan. Oh, sukses dia. Tak masalah. Orang tersebut suka mendengarnya. Kalau kita membicarakan orang dan orang tersebut tidak suka mendengarnya, itulah definisi ghibah. Nah, diki hati-hati. Iya. Nah, intinya pokok aneh anak dengan di tempat dengan Nabi sampai dengan kerawas dikit. Aku lagi dah beda. Nah, dikit jelas-jelas dikit. Nah, makanya betul-betul ditagih masalah ghibah itu betul-betul diawasi, karena itulah yang betul-betul nanti akan barusan. Waja'a fil khabar anna imra'atain sabata ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan ada 2 orang yang sedang berpuasa pada zaman Rasulullah. Fadhaduhumal ju' wal atas min akhirin nahar. Pada suatu siang 2 orang ini betul-betul merasa lapar sekali, tutup lapar di tengah hari bulan Ramadan. Hatta kadata at-tadlafa, sampai dia memutuskan untuk membatalkan puasanya, saking lapar, saking haus. Faba'atha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam tasta'zinahu fil iftar. Sampai 2 orang ini, ibu-ibu ini mengutus 1 orang menghadap pada Rasulullah untuk meminta izin untuk membatalkan puasanya lebih dulu karena dia sangat-sangat lapar dan haus. Lalu terus dengar, coba ketua anak baginda Nabi, kanggo kendek buka puasa, kanggo kendek batalan puasa kendek. Wah, sangat-sangat cek tahan lapar haus dahaganya. Kemudian farsala ilaihi maqad ahad wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullahuma ki'at bihi ma'kaltuha. Jadi orang tersebut datang ke baginda Nabi memintakan izin, akan tetapi baginda Nabi tidak mengatakan memberikan izin, akan tetapi memberikan 1 baskom kepada orang utusan tersebut, disuruh bawa kembali kepada 2 orang perempuan tadi. Jauh baskom di dengar sak suruh dia, terus suruh muntahkan, suruh pesukul, muntahkan apa yang telah dia makan. Jadi bingung hak utusan ini. Dia anu gampang. Lalu kebet baginda Nabi suruh dengar jadi pesukul apa salah? Apa wajah? Faqa'at idahuma dispadaman abitan walahman gharira. Jadi setelah baskom ini dibawa kepada orang tersebut disuruh untuk memuntahkannya.
Ternyata ketika wanita pertama memuntahkan, ternyata setelah baskom full isinya darah dan daging. Akhirnya ke orang kedua begitu, faqatil ukhra mithla dzalika hatta balagha. Dan orang kedua disuruh memuntahkan lagi, ternyata yang keluar sama daging segar dan darah beserta nanahnya sampai baskom itu full. Fa'adiban nas bidzalika, dan orang-orang yang melihat kejadian tersebut terheran-heran. Kemudian baginda Nabi bersabda, hatani saumatani amma ahlallahu lahum. Ini dua orang ini yang telah berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jelas maksudnya? Orang yang berpuasa ini, dia telah berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kata dia perlu sami ini kan berpuasa dari lapar, dahaga, tidak minum, tidak makan sesuatu yang halal. Kalau kita makan batal puasa. Dan itu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ini dua orang ini telah berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Wa aftarata ala ma haramallahu alaihi, akan tetapi dia batalkan puasanya dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Bensak halal jadi gawe lagu hak haram ya enggak. Ayo ibaratullah faqadat ilal ukhra faja'alaka ta'banidan fahadha ba'akalata min luhubihim. Ternyata yang dia muntahkan tadi itu di baskom yang banyak itu adalah hasil dari dia membicarakan orang lain. Makanya betul dengan sakraos batur tiga sama seperti memakan daging dari saudaranya tersebut. Al-Junaid, Imam Al-Junaid rahimallahu ta'ala fakiran yas'aluhun nas faqala fi nafsihi law istaghala hadha bil kasab lakana ahsan lahu. Imam Al-Junaid terkenal kemuliaan dan kebesarannya. Imam Al-Junaid ini pernah berjalan di suatu pasar, kemudian melihat seseorang sedang mengemis arak dengan lunas, masih sehat, masih segar, laku ya lunas kali. Kemudian dia berkata dalam hati, lawistaghala hadza bil kasb, kaya banyak dia, kalian pegawaian baik, padahal dia kesehatan pegawaian baik itu lebih baik. Fala maqama ila birrihi minal, padahal yang terlintas dalam hati Imam Al-Junaid cuma mengatakan kaya banyak kalian pegawaian itu. Cuma terlintas dalam hati. Ketika malam hari tiba, Imam Al-Junaid seperti biasa melakukan ibadahnya, melakukan sholatnya, melakukan zikirnya, tapi dia tidak merasakan kenikmatan dari ibadahnya. Malam-malam sebelumnya dia kalau ibadah betul-betul merasakan khusyuk dan nikmatnya beribadah. Tapi beda dengan malam tersebut, setelah terlintas di dalam hatinya mengatakan si pengemis tadi itu, malamnya dia beribadah tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Ada apa kok dia tidak bisa menikmati ibadahnya? Sampai beliau tertidur, dan di dalam tertidurnya beliau bermimpi. Fara'al fakir qad ji'a bihi mabdudan ala khiwan. Ternyata di dalam mimpinya dia memimpi ada orang yang menghidangkan daging dari pengemis tadi di hadapannya. Daging si pengemis tadi dihadapkan di hadapan Imam Al-Junaid. Fakila kullahma, akan makanlah, fa innaka qad ihtabata, sesungguhnya engkau tadi telah menggunjingnya. Kemudian si Imam Al-Junaid mengatakan subhanallah innama kuntu khatra fakira mithluka la yusbah lahu bimithli hadza. Kata Imam Al-Junaid, ini baru terlintas dalam hatinya saja membicarakan orang lain, langsung kenikmatan dalam beribadah yang dicampur. Bagaimana kalau betul dia mengeluarkan suaranya? Bagaimana kalau betul dia membicarakan orang lain? Maka lebih dari itu yang dia dapatkan. Jadi yang kita takutkan, mohon maaf, jikalau ibadah kita ini terasa
tidak ada nikmatnya dicabut, mungkin ada lintasan hati kita yang tidak baik kepada saudara kita, sehingga itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat-nikmat dalam kita beribadah. Jelas kira-kira nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu sila para hadirin jamaah sekalian, mumpung di hari keempat masih ada waktu kita 26 atau 25 hari lagi untuk bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Kata ulama, kalau ingin menjadikan Ramadan kita ini Ramadan terbaik, maka anggap Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita, sehingga kita beribadah dengan penuh khusyuk dan Ramadan kita menjadi Ramadan istimewa. Ini para hadirin hadirat jamaah sekalian, hanya ini yang mungkin yang bisa sampaikan. Sakut jam 5 terlihat lewat sejam tidak terasa. Ada Allah wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان